Oke, hari ini saya akan bawakan tentang apa itu frekuensi ya. Jadi teman-teman mungkin udah tahu kita punya produk namanya Liptera yang mempunyai frekuensi terahertz ya. Tapi di balik daripada itu semua kita juga perlu tahu sebenarnya bagaimana cara frekuensi ini bekerja dan juga apa sebenarnya frekuensi ya. Jadi hari ini saya akan kupas sedikit lebih detail tentang frekuensi. Semoga bisa membuat pengetahuan teman-teman bertambah ya. Jadi untuk mengetahui tentang frekuensi ya, kita harus kembali dulu ke zaman dahulu ya. Nah, ini zaman dahulu ada seorang ilmuwan yang terkenal namanya Nikola Tesla yang sampai hari ini namanya itu sering kita dengar di mana-mana ya. Misalnya kayak ada apa? Mobil ya menggunakan merek Tesla ya, juga ada peralatan-peralatan medis menggunakan cara pengukuran dengan kekuatan Tesla namanya. Ya. Kenapa beliau sangat terkenal? Karena ya teori yang beliau kemukakan ratusan tahun yang lalu itu hari ini semua hampir terbukti ya, bisa membantu bagaimana rahasia alam semesta ini bisa dipahamin ya. Jadi untuk mengetahui rahasia alam semesta, menurut Nikola Tesla itu harus perhatikan tiga hal ya. Yang pertama adalah energi, yang kedua namanya frekuensi, dan yang ketiga namanya vibrasi. Oke, jadi kita akan pelajarin satu persatu. Apa itu energi, apa itu frekuensi, dan apa itu vibrasi. Oke? Nah, energi ya, energi sendiri itu adalah semuanya ya. Jadi semua adalah energi dan energi adalah segalanya ya. Jadi energi ini tidak bisa dipisahkan daripada kehidupan manusia ataupun alam semesta ini sendiri gitu. Misalnya sinar matahari itu adalah sumber energi bagi tumbuh-tumbuhan yang berfotosintesis. Terus apalagi kita makan ya, kita makan itu untuk mendapatkan energi buat apa? Buat kebutuhan sistem di dalam tubuh kita ya. Jadi ini beliau juga seorang ilmuwan namanya Ben Hayon ya, tahun 99 beliau sudah mengeluarkan teori everything is energy. Makanya segalanya itu adalah akibat dari energi. Contoh, hari ini kita bisa berbicara melalui Zoom ya, ini karena ada energi listrik ya. Terus kita bisa beraktivitas juga karena energi. Nah, energi ini juga dibutuhkan oleh tubuh kita untuk mendukung pencernaan, sirkulasi, ekskresi, ya ekskresi maksudnya pembuangan ya, respirasi dan fungsi lain untuk menjalankan organ vital. Misalnya bagaimana jantung bisa memompa darah kita, itu karena kita punya energi. Juga bagaimana kita punya darah bisa mengalir, itu juga karena adanya energi. Dan dari semua energi yang kita miliki, 7% dipakai untuk menjaga suhu tubuh kita tetap normal. Ayo, cukup energi nggak kita nih? Kalau kita nggak cukup energi, suhu tubuh kita bisa tidak normal nih. Karena penggunaan energi untuk menjaga suhu tubuh kita bisa tetap normal itu hampir mencapai 7%. Ya. Nah, jadi komposisi tubuh kita juga salah satu penentu kebutuhan energi ya. Misalnya kalau saya sekarang sekitar 76 kilo ya. Jadi kebutuhan energi saya itu berapa kalori. Nah, bukan hanya batu bara yang punya kalori, tapi kita juga butuh kalori ya. Nah, terus ada misalnya ada yang 50 kilo ya, itu kebutuhan energinya juga berbeda ya. Terus sama seperti mobil ya, mobil besar dengan mobil kecil itu kebutuhan konsumsi bahan bakarnya untuk energi menjalankan mobil tersebut juga berbeda. Nah, jadi tubuh manusia itu semuanya adalah medan energi. Oke, bisa paham sampai di sini? Yuk, kita lanjut ya. Nah, untuk mengetahui lebih detail lagi ya, kita masuk lagi lebih dalam lagi. Nah, komponen struktur tubuh manusia ya. Nah, ini adalah komponen struktur tubuh kita ya. Tubuh kita itu terdiri dari sel. Nah, ada yang tahu berapa sel di dalam tubuh kita?
Tubuh kita ada 30 million sel ya. Nah, jadi sel dalam tubuh kita itu sangat banyak. Ada sel rambut, ada sel kulit, ada sel otak, ada sel saraf gitu. Banyak sel ya. Jadi sel itu adalah unit struktural dan fungsional terkecil daripada makhluk hidup. Jadi artinya semua makhluk hidup itu mempunyai sel. Baik dari makhluk hidup terkecil sampai makhluk hidup terbesar, semuanya mempunyai sel. Dan untuk menyusun sel ini dibutuhkan atom dan partikel. Nah, atom itu adalah unit terkecil dari seluruh materi, ya. Sedangkan partikel itu adalah penyusun atom. Jadi ini semua tidak bisa dipisahkan dari komponen struktur tubuh kita. Bisa paham ya? Nah, jadi komponen penyusun tubuh kita itu ada namanya proton, elektron, neutron gitu. Makanya kadang di dalam aktivitas kita punya namanya listrik ya. Contoh kalau kita kepegang teman kita kadang bisa tersengat listrik, nggak kontak itu. Itulah elektromagnetik yang dihasilkan dari proton, elektron dan neutron gitu. Oke. Nah, yang kedua yang harus kita pahami namanya frekuensi. Frekuensi ini adalah jumlah gelombang per detik. Nah, ini tadi kan kita judulnya adalah all about frekuensi ya. Nah, jadi untuk mengetahui lebih dalam makanya kita kupas lagi. Rumus frekuensi ini sederhana ya. Jadi kalau gelombangnya itu panjang, frekuensinya rendah. Kalau gelombangnya pendek, artinya frekuensinya tinggi. Jadi semakin tinggi frekuensi, otomatis itu gelombang itu akan semakin pendek ya. Nah, kalau frekuensi rendah, gelombangnya semakin panjang gitu. Nah, nanti kita akan pelajarin frekuensi terahertz itu bagaimana supaya apa yang kita pakai ya kita tahu fungsi-fungsi dan manfaat-manfaatnya. Oke, jenis-jenis frekuensi ya. Frekuensi itu sederhana ya. Ada 3 aja saya bagi. Infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik ini adalah frekuensi yang berada di bawah 20 Hz. Nah, sedangkan kalau ultrasonik itu frekuensi yang ada di atas 20.000 Hz. Nah, sedangkan audiosonik itu adalah frekuensi di antara 20 dengan 20.000. Ya, jadi ini frekuensi yang biasa kita sering dengar ataupun sering kita lihat ya di alam semesta. Nah, contoh-contoh infrasonik ya, misalnya itu adalah suara yang tidak bisa kita dengar, tapi mungkin bisa didengar oleh mamalia lain ya, misalnya lumba-lumba gitu ya, apalagi kelelawar ya, terus apa jangkrik, gajah gitu ya. Nah, mereka bisa mendengar sampai frekuensi infrasonik. Nah, kalau kita cuma bisa mendengar sampai frekuensi audiosonik. Nah, sedangkan infrasonik ini juga banyak dipakai untuk mendeteksi seperti gempa bumi ya. Nah, misalnya di daerah tersebut ada gempa bumi berapa skala Richter ataupun ada gunung mau meletus. Nah, mereka selalu menggunakan frekuensi infrasonik untuk mendeteksinya gitu. Karena sedikit getaran yang terjadi saja mereka sudah tahu. Nah, jadi getaran itu kan ada ya berapa magnitudo gitu ya kan. Nah, itu adalah diukur dengan frekuensi. Oke. Nah, audiosonik itu apa yang kita dengar sehari-hari lah yang bisa kita terima dengan telinga kita. Dan berikutnya itu ultrasonik ya. Ultrasonik ini frekuensi yang tinggi yang kita juga tidak bisa dengar, tapi ada beberapa yang bisa dengar ya. Jadi misalnya ultrasonik ini banyak dipakai di dunia medis ya. Ada yang tahu? Dunia medis pakai ultrasonik. Nah, mungkin yang pernah jadi orang tua ini bisa tahu ya. Ultrasonik itu seperti USG ya, USG untuk pencitraan bayi yang di dalam perut ya, itu menggunakan namanya frekuensi ultrasonik. Makanya namanya USG gitu. Nah, terus ultrasonik juga bisa dipakai untuk mendeteksi misalnya sonar ya, sonar mengukur kedalaman laut gitu untuk melihat apakah ada ikan nggak di dalam laut itu gitu. Itu menggunakan namanya ultrasonik.
Nah, jadi luar biasa ya frekuensi ini. Banyak-banyak dan jenis-jenisnya. Nah, tapi yang hari ini kita mau bahas ini adalah namanya terahertz frekuensi. Nah, kenapa? Karena dari tahun 2004 US government itu sudah menggaung-gaungkan frekuensi terahertz ini akan menjadi top 10 teknologi yang bisa merubah dunia. Nah, artinya frekuensi terahertz ini bakal menjadi sesuatu yang bisa membantu peradaban kita saat ini. Oke? Nah, frekuensi terahertz ini kalau kita lihat dari gambar itu berada di antara microwave dan infrared. Ya. Jadi selain daripada infrasonik, audiosonik, ultrasonik ya, kita punya frekuensi lain juga, yaitu misalnya radio frekuensi. Ya, radio frekuensi kita tahu ya, ada AM, ada FM gitu. Itu adalah frekuensi juga. Terus ada microwave, ya, wave itu juga frekuensi. Ya. Jadi microwave digunakan untuk memanaskan makanan, itu menggunakan teknologi frekuensi. Makanya tidak ada api tapi bisa menghasilkan panas. Karena kenapa? Frekuensi dengan energi berhubungan. Oke? Nah, terus kita juga pernah lihat ya infrared. Infrared misalnya peralatan lampu yang berwarna merah ya. Nah, itu menggunakan frekuensi juga gitu. Karena panjang gelombang yang dipancarkan. Nah, kembali ya. Jadi frekuensi itu adalah jumlah gelombang yang dipancarkan dalam 1 detik. Nah, terus ada lagi ultraviolet ya. Ultraviolet itu kita pakai untuk mendeteksi uang palsu ya, uang palsu ya, warna biru ya. Terus ultraviolet juga dipakai untuk membunuh bakteri di dalam air minum ya. Misalnya kayak air minum isi ulang ya, itu menggunakan teknologi ultraviolet untuk menyinarin air yang lagi diproses ya, supaya bakteri-bakteri juga bisa mati ya. Terus ada lagi X-ray ya. X-ray dipakai juga untuk pencitraan masalah tulang ya, ronsen gitu. Nah, terus yang terakhir ini namanya gamma ya. Gamma ini banyak dipakai untuk treatment kanker. Tapi untuk kasus-kasus yang mempunyai masalah kanker dengan massa yang padat itu menggunakan teknologi gamma ya, gamma ray kalau pernah dengar. Jadi ini semua adalah frekuensi. Nah, yang kita bahas hari ini adalah terahertz. Terahertz ini tersembunyi di antara microwave dan infrared. Kenapa terahertz ini dibilang merupakan 10 teknologi yang bisa merubah dunia? Karena luar biasanya frekuensi terahertz ini tidak ada radiasi dan efek samping. Nah, ini yang luar biasa ya. Jadi kalau kita tahu nih radio frekuensi ya itu suka ada suara bising seperti tawon gitu ya kan. Terus microwave kita juga tahu kalau dipakai terlalu sering itu tidak bagus karena bisa menyebabkan juga radiasi yang mengakibatkan kanker ya. Terus infrared juga kalau dipakai terus-menerus juga kurang bagus karena ada radiasi yang bisa menyebabkan kulit kita terbakar. Terus ada ultraviolet ya, ultraviolet juga kurang bagus kalau dipakai untuk jangka panjang karena ultraviolet ini juga menyebabkan kanker kulit ya. Misalnya sinar matahari ya, itu banyak yang suka berjemur di matahari itu kalau misalnya di negara luar ya, karena mereka itu jarang ketemu matahari, nggak seperti kita setiap hari ketemu matahari. Jadi kalau kena sinar ultraviolet itu jarang-jarang sekali gitu. Jadi mereka kalau waktu summer ya semua di pantai pakai bikini itu jemurnya itu bisa dari siang sampai sore ya, itu kelamaan itu bisa menyebabkan kanker kulit. Kalau kita ya mudah-mudahan ya udah terbiasa sedikit-sedikit sembunyi di mall, sembunyi di mobil ya, pakai jaket tebal-tebal, kalau pakai helm pakai dulu penutupnya gitu ya. Kita selalu menghindar ya. Nah, kita bisa bebas lah dari masalah kanker kulit. Terus X-ray ya, X-ray juga menyebabkan radiasi yang kurang bagus sehingga kalau X-ray itu tidak boleh sering dilakukan. Itu cuma boleh dilakukan 3 bulan 1 kali ya. Terus ada lagi namanya gamma ray tadi ya. Gamma ray juga punya namanya radiasi
Makanya radiasinya itulah yang dipakai untuk memusnahkan sel-sel kanker di masa padat yang ada di dalam kanker tersebut gitu. Nah, terahash ini sendiri unik gitu. Unik kenapa? Karena dia adalah satu-satunya yang tidak punya radiasi, sehingga kalau kita mau pakai untuk jangka panjang itu sangat aman dan tidak berbahaya bagi tubuh kita. Jadi luar biasa ya. Nah, terahash ini dia adalah frekuensi di antara 100 GHz sampai 10 terahertz. Makanya disebut terahertz ya. Jadi bayangkan ya, dalam 1 detik itu bisa sampai ada 10 tera getaran gitu. Artinya 1 detik itu jutaan kali getaran yang dihasilkan atau gelombang yang dipancarkan gitu. Luar biasa nggak? Kita 1 detik mau ngomong 1 sampai 10 aja nggak sanggup gitu ya. Tapi ini bisa ngomong dari 1 sampai 1 jutaan gitu. Nah, satu lagi terahertz ini dia ada 2 fungsi yang sangat bagus kalau menurut saya ya untuk tubuh kita. Kenapa? Karena panjang gelombang yang dihasilkan. Panjang gelombangnya dari 100 giga sampai 10 tera itu jaraknya itu sangat luas gitu. Jadi kalau saat ini ya itu teknologi 6G yang akan datang itu semua adalah menggunakan teknologi terahertz juga. Dengan gelombang yang cukup jarak yang cukup besar ini, mereka bisa mengisi data yang sangat banyak gitu dan bisa melewatin frekuensi 5G ya. Kita tahu 5G kita sekarang nonton TV, nonton Netflix itu semua sudah cukup kencang. Tapi kalau nanti kalau udah sampai teknologi 6G ataupun terahertz itu lebih kencang lagi gitu. Jadi udah seperti tidak perlu pakai koneksi internet lagi. Dulu zaman saya pertama kali saya kenal internet itu 33,6 kbps ya. Jadi kalau mau connect internet itu mesti ini not, nah gitu mesti ada suara telepon dulu, habis itu mesti tunggu, gitu ya. Mungkin ada ya yang zaman-zaman saya itu ya paling tinggi waktu itu 56,8 kbps ya, kilobyte per second aja gitu. Jadi cuman sedikit yang bisa kita terima. Jadi kalau kita buka satu halaman, kita mesti tunggu, kadang pergi ambil minuman, balik baru bisa terbuka halamannya. Nah, tapi kalau sekarang kita buka itu sudah cepat ya. Itu karena frekuensinya semakin canggih ya. Nah, tadi teras ini kita suka itu karena dia ada fungsi yang sangat bagus untuk tubuh kita ya. Kenapa? Karena dia beresonansi dengan frekuensi sel kita gitu. Apa yang diartikan dengan beresonansi dengan frekuensi sel kita? Artinya, frekuensi terahertz ini dengan sel kita punya frekuensi ya itu sama gitu. Sehingga mereka bisa berkomunikasi. Seperti radio frekuensi AM dengan FM. Mereka tidak bisa berkomunikasi karena frekuensinya tidak sama. Tapi AM dengan AM bisa berkomunikasi karena frekuensinya sama. Nah, sel kita tadi kan sudah disebutkan punya banyak jenis ya, punya sel saraf, punya sel mata, punya sel rambut, punya sel kulit, punya sel apalagi jantung ya. Nah, sel kita itu juga banyak sampai triliunan ya kan. Nah, frekuensi ini juga banyak gitu loh, sampai tera gitu loh. Makanya mereka bisa saling berkomunikasi. Jadi artinya begini, 100 GHz sampai 10 terahertz itu artinya dia punya 100,01 GHz, 100,02 GHz, 100,03, 100,04, 100,05, 100,06 sampai 10 terahertz gitu. Banyak nggak? Banyak kan? Jadi setiap frekuensi itu bisa berkomunikasi dengan salah satu sel daripada kita. Nah, jadi kalau dia punya banyak gelombang, berarti dia bisa berkomunikasi dengan hampir semua sel yang ada dalam tubuh kita. Bisa paham sampai di sini? Oke. Nah, bagusnya itu kenapa gitu loh? Bagusnya itu ya, sel-sel dalam tubuh kita yang normal itu semua bisa berkomunikasi dong. Nah, sel yang tidak normal ini otomatis akan tereliminasi. Nah, inilah yang luar biasa ya. Teman-teman perlu tahu ya. Jadi frekuensi terahertz ini bisa dipakai sebagai alat pendeteksi gitu.
Misalnya frekuensi teras ini juga dipakai di bandara gitu. Bandara kalau kita mau naik pesawat, kita ada lewat itu pemeriksaan ya, bahwa kita ada bawa alat metal nggak gitu ya, kita ada bawa apa pistol nggak gitu, atau bawa senjata tajam nggak gitu loh ya, atau kita kadang pakai jam tangan aja dia bunyi gitu. Tapi kenapa manusia lewat tidak berbunyi? Itu karena frekuensinya sama gitu loh. Makanya kita kalau lewat itu tidak berbunyi gitu. Nah, tapi kalau di luar daripada itu dia akan berbunyi gitu. Nah, itu fungsi identifikasi. Bisa paham sampai di sini? Ya, jadi contoh saya pakai jam tangan, saya lewat di bandara nih, tempat pemeriksaan ya. Itu bisa bunyi kan? Nah, karena benda tersebut frekuensinya berbeda dengan sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kabar baiknya ini gimana? Kabar baiknya, ya, sel tubuh kita itu tidak semuanya bagus. Nah, ada sel yang seharusnya sudah mati, ya, atau sel dalam tubuh kita kan ada di program nih, misalnya sel kulit, ya, di program untuk 28 hari sekali itu dia harus apoptosis atau mati, ya, untuk berganti dengan sel yang baru. Nah, dia tidak mau mati, dia menolak mati. Nah, kenapa dia menolak mati? Karena dia terkontaminasi ya, terkontaminasi, diajarin yang enggak-enggak nih sama orang jahat gitu loh ya, karena dari radiasi lah, karena dari unsur kimia lah, ataupun dari unsur lainnya ya. Nah, sel yang menolak mati ini ya, dia bisa bermutasi. Bermutasi lama-lama bisa menjadi tumor, dari tumor bisa menjadi kanker gitu. Nah, jadi terahertz ini bisa mengidentifikasi sel-sel tersebut dan mengeliminasi sel-sel jahat di dalam tubuh kita. Luar biasa nggak? Pada diam nih ya. Oh ya, nggak boleh bicara ya. Oke, nanti kalau yang uh, antusias ini mungkin bisa di kolom chat ya. Ini oh, luar biasa gitu. Supaya saya tahu ya bahwa apa yang saya jelaskan masih bisa diterima. Ya. Nah, jadi kalau misalnya teras ini diaplikasikan ke tubuh kita setiap hari, kita akan mendapatkan dua fungsi utama. Oke? Fungsi pertama yaitu bisa sehatkan kembali sel-sel dalam tubuh kita yang lemah gitu. Terima kasih ya Pak Dion, terima kasih Pak Bu Sri Rukmini ya. Dan fungsi kedua, dia bisa mengeliminasi sel jahat di dalam tubuh kita. Jadi dua fungsi yang bisa kita dapatkan. Artinya saya dan Anda di dalam tubuh kita, semua orang yang hidup ya, yang lagi hidup di dalam tubuh kita punya sel kanker. Percaya atau tidak gitu ya. Anda nanti boleh cari di Google, boleh cari di mana saja ya. Di dalam tubuh manusia setiap orang itu punya sel kanker. Cuman hari ini sel kanker di dalam tubuh saya belum aktif karena imun dalam tubuh saya masih kuat gitu sehingga bisa mengatasinya gitu loh. Tapi apakah saya bisa menjamin bahwa tubuh saya selamanya akan tetap kuat dan sehat gitu loh? Belum tentu ya. Apalagi zaman sekarang ya, efek dari vaksin yang sebelum-sebelum kita lakukan itu banyak mulai bermunculan penyakit-penyakitnya gitu loh ya. Misalnya autoimun ya, apalagi tiroid, yang nggak ada tiroid itu jadi tiroid gitu ya. Terus apalagi yang masalah gangguan menstruasinya juga jadi terganggu. Terus yang masalah kulit gitu loh. Semua juga bermunculan sekarang gitu. Tiba-tiba kemarin ada satu pasien muncul masalah saraf gitu, matanya tiba-tiba tidak bisa buka gitu loh. Ya, jadi pikirannya kan kita sederhana ya, oh stroke itu ya, dicek rupanya nggak ada, dicek CT scan di bagian kepala, MRI semua tidak ada masalah. Nah, akhirnya berangkatlah dia ke Malaysia ya, karena dari Medan kalau ke Malaysia itu kan dekat ya. Cek lagi ke dokter di sana, dokter di sana konfirmasi bahwa ini adalah autoimun, ya, namanya GBS, diakibatkan dari vaksin yang pernah dia lakukan sebelumnya gitu ya. Kita kan takut ya dulu ya waktu zaman-zaman Covid ya. Nah, hari ini semua mulai bermunculan. Jadi alangkah baiknya kalau kita bisa kembali menyehatkan sel di dalam tubuh kita dengan frekuensi terahertz ini ya. Makanya yang hari ini ikut Zoom ya, ini pasti
menambah pengetahuan lagi, menambah ilmunya lagi ya, supaya nanti bisa bagikan kepada lebih banyak orang lagi. Oke? Saya ulang lagi ya, sekali lagi ya. Jadi frekuensi terahertz ini luar biasanya, dia punya dua fungsi. Fungsi pertama bisa membantu menyehatkan kembali sel kita yang lemah. Fungsi kedua, dia bisa mengeliminasi sel yang sudah rusak atau bermutasi di dalam sel tubuh kita. Sehingga kita bisa terbebas dari namanya tumor dan kanker. Oke, next ya. 1 tambah 1. Ya, nih ada pertanyaan nih. 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 2 berapa hasilnya? 1 tambah 2, ayo. 1 tambah 2. Ada yang bisa jawab nggak nih? Di kolom chat aja boleh. Bantu saya dong. 1 tambah 2 berapa? Oh ini ya. Terima kasih Pak Andri, Pak Santo, Bu Indrawati, Bu Joyce, ya Dokter Vera, Bu Putri, ya Pak Dion, Bu Sri ya. Benar ya. 1 tambah 2 tetap 3 ya. Berarti Anda masih ada di komunikasi kita masih aktif ya. Jadi 1 tambah 2 itu 3 ya. Artinya apa? Energi tambah frekuensi itu menghasilkan namanya vibrasi ya. Jadi segala sesuatu yang berenergi dan segala sesuatu yang berfrekuensi itu pasti bervibrasi ya. Jadi frekuensi sendiri itu adalah jumlah gelombang ataupun jumlah vibrasi yang dihasilkan di dalam 1 detik. Makanya vibrasi ini harus kita tahu. Oke? Terima kasih yang buat udah menjawab. Oke. Nah, frekuensi ini menciptakan namanya resonansi. Dan resonansi inilah akan menghasilkan vibrasi. Jadi contoh ya, angin. Ada yang bisa lihat angin? Ada yang bisa lihat angin? Nggak ada ya. Nah, tapi kenapa bisa ada namanya pembangkit listrik tenaga angin gitu? Ayo. Nah, air ya, air juga bisa namanya pembangkit listrik tenaga air ya. Nah, jadi air dan angin memang angin tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita tangkap ya. Tapi kalau dia bergerak, dia akan menghasilkan energi. Ya, begitu juga air. Air yang bergerak bisa kita tampung untuk menjadi energi. Nah, frekuensi ini menghasilkan vibrasi ya. Jadi kalau di dalam tubuh kita itu ada diberikan frekuensi terahertz sehingga sel dalam tubuh kita juga akan berresonansi. Nah, resonansi inilah akan menciptakan aliran darah kita bergerak gitu. Jadi kalau misalnya yang pernah udah melakukan terapi liftera ya, itu kadang mungkin kakinya itu terasa ya, lututnya itu kayak mau goyang atau kayak mau lepas gitu ya. Itu karena vibrasi yang dihasilkan. Nah, kenapa bisa tercipta vibrasi? Karena ada resonansi dari frekuensi tersebut gitu loh. Nah, jadi kalau aliran darah kita bergerak gitu, apa yang terjadi? Dia akan menciptakan pembangkit listrik untuk sel di dalam tubuh kita juga gitu. Oke, bisa paham ya? Nah, jadi vibration ini create regeneration of cell and increase of cellular energy. Artinya, vibrasi ini bisa meregenerasi sel dalam tubuh kita ya. Jadi contoh ya, darah kita misalnya kental nih, lengket-lengket. Tapi kalau dia di frekuensi, dia akan diresonansi sehingga darah kita yang lengket-lengket itu akan seolah-olah digetar-getarkan atau diuraikan gitu loh ya. Dia akan menjadi pecah, menjadi satu-satu kembali ya. Otomatis dia akan lebih lancar dan dengan lancarnya darah kita mengalir, dia akan menghasilkan energi buat tubuh kita. Oke, bisa paham? Nah, apa yang terjadi dengan populasi manusia saat ini? Ya, populasi manusia kita saat ini 70%-nya semua mengalami masalah gangguan kesehatan. Ya, terutama apa? Kelelahan, ya, kecemasan, apa pegal, kaku, ya. Ada yang nggak punya masalah di sini? Saya yakin semua yang hadir di sini itu punya salah satu masalah di sini. Terutama apa?
Ini yang nomor 2 nih, sakit kepala atau pusing ya. Kenapa sakit kepala pusing? Ya, kurang duit, ya kan? Bukan ya, ini bukan cerita kurang duit ya. Ini cerita gangguan kesehatan ya. Nanti masalah kurang duit ini bisa Mas Fijar yang bantu aja gitu loh. Nah, jadi kelelahan, sakit kepala, sering kedinginan ya. Kedinginan artinya begini, setiap pagi bangun itu hidung tersumbat. Gitu. Ya, kalau ke dokter sering dibilang sinusitis atau alergi gitu ya. Belum tentu ya, belum tentu setiap kali bangun hidung tersumbat atau bersin-bersin ya itu alergi, juga bukan tentu itu sinusitis. Mungkin itu karena badan kita kedinginan gitu loh ya. Kenapa bisa kedinginan? Karena kurang digerakkan gitu loh. Oke, terus apalagi sakit lutut, sakit sendi, asam urat. Nah, asam urat juga banyak saya jumpai. Kenapa ya orang bisa asam urat ya? Katanya kebanyakan makan kacang ya, sehingga disuruh hindarin kacang-kacangan. Terus ada yang bilang karena makan jeroan ya, nggak boleh makan jeroan lagi ya, mau makannya apa? Makan vegetarian gitu. Sama makan vegetarian juga asam urat katanya. Kenapa? Oh ada tahu, ada tempe. Nah, belum tentu ya. Jadi jangan salah ya. Asam urat ya juga tidak semua disebabkan oleh karena makanan yang kita makan, tapi karena kita kurang gerak, otomatis metabolisme di dalam tubuh kita menjadi tidak maksimal. Dengan tidak maksimalnya metabolisme di dalam tubuh kita juga bisa menyebabkan asam urat, gitu ya. Terus apalagi nih gangguan pencernaan, asam lambung, ya banyak juga nih. Ini kayaknya dulu saya pernah ada satu teman ini suka asam lambung nih. Dia berobat kemana-mana, makan obat lambung sudah banyak ya, mulai dari yang herbal sampai yang paling paten itu semua sudah dikonsumsi, tapi tidak sembuh-sembuh gitu loh. Jadi dia datang ke saya bilang, oh ini bukan masalah lambung, ini masalah pelemakan hati ya, atau disebut dengan namanya fatty liver. Fatty liver ini efek sampingnya adalah asam lambung gitu loh. Jadi yang harus diobati bukan lambungnya, tapi fatty livernya. Kenapa bisa fatty liver? Bisa karena kurang bergerak gitu loh. Asik makan, kelebihan kalori disimpan oleh tubuh kita di mana? Menjadi lemak di dalam tempat penumpukan lemak ya. Jadi kalau laki-laki dengan perempuan, tempat penumpukan lemaknya berbeda. Kalau laki-laki, tempat penumpukan lemaknya itu di bagian perut. Ya, jadi kalau perutnya itu lebih besar daripada bagian dada, itu artinya Anda punya pelemakan hati ya. Tahu nggak sih sebenarnya perut itu di mana gitu ya? Banyak orang nggak tahu nih perut di mana. Perut itu sebenarnya di bawah pusar ya, bukan di atas pusar. Coba lihat nih perut masing-masing. Kalau di atas pusar membesar itu bukan perut ya, guys. Itu adalah pelemakan hati karena disitulah organ hati berada gitu. Itu bukan perut. Jadi jangan menganggap oh perut saya besar itu sehat ya. Itu pelemakan hati. Artinya fatty liver itu lemak dalam tubuh kita terakumulasi membungkus liver kita sehingga liver kita tidak bisa berfungsi maksimal. Efek sampingnya kita akan mengalami namanya gangguan trigliserida atau lemak di dalam darah meningkat. Kalau lemak di dalam darah meningkat bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah ya, serangan jantung, serangan stroke itu semua dari pelemakan hati. Jangan anggap remeh ya teman-teman ya. Nah, terus eh, apalagi kista, miom, menstruasi tidak teratur. Ya, itu juga karena tubuh kita terlalu dingin. Jadi darah sel telur yang pecah itu menjadi darah yang harus keluar, tapi karena waktu dia pecah, dia dingin. Otomatis segala sesuatu yang dingin akan menyebabkan membeku atau pembekuan gitu loh. Nah, makanya ada kista, ada miom. Ya, juga dari gangguan hormon juga bisa menyebabkan ya. Nah, jadi untuk supaya tubuh kita bisa sehat, tubuh kita perlu dipanaskan gitu. Dan hebatnya, semua frekuensi tinggi tersebut semua bisa menghasilkan panas.
Misalnya ultraviolet itu panas kan? Gamma juga panas gitu. X-ray sebenarnya juga panas gitu. Tapi karena kita cuma pancarkan sebentar, mungkin nggak kita rasakan gitu. Terus apalagi infrared panas gitu. Nah, terahertz juga panas gitu. Ya. Nah, kenapa? Karena energi itu menghasilkan panas. Nah, suhu tubuh kita yang normal itu adalah di angka 36,4 sampai 37,2. Ya, mungkin yang lagi presentasi Liftera nantinya ke depan ya, itu boleh bawa termometer sih sebenarnya. Termometer itu bagus ya. Jadi tinggal pakai termometer ukur suhu tubuh dia. Gitu ya. Nah, dulu kan termometer kita semua ada beli ya untuk masa zaman pandemi Covid gitu ya, untuk ukur-ukur ya. Nah, ini sekarang kan udah disimpan nih, nggak ada yang pakai kan. Ayo keluarkan lagi semuanya. Ukur suhu tubuh kita masing-masing. Apakah normal atau tidak gitu loh. Jangan-jangan kita sendiri tidak normal. Betul nggak? Nah, ada yang ukur nggak? Coba di kolom chat ini. Oh, ini Bu Fani WD-nya kurang nih ya, makanya sakit kepala. Oke ya, ada yang pernah ukur suhu tubuhnya sewaktu sehat atau hanya dipakai sewaktu sakit nih? Nah, kalau sewaktu sehat kayaknya jarang ya, jarang ada yang pakai ya. Hanya dipakai kalau lagi sakit ya. Nah, sekarang kita ubah ya teman-teman ya. Kita ubah, kita pakai termometer ini untuk mengukur suhu tubuh kita sewaktu sehat ya. Nah, jadi kalau kita ukur di bawah 36,4, ayo hati-hati, Anda akan mulai mengalami gangguan kesehatan yang tadi gitu loh. Yang mana? Yang tadi. Nah, yang ini ya. Nah, badan bisa pegal gitu ya kan. Selalu merasa lelah, ya, sakit kepala ya, bukan karena kurang WD ya, Bu. Sering kedinginan, hidung tersumbat ya. Asam urat meningkat gitu loh. Itu ya, pelemahan hati dan histamion tadi ya. Nah, suhu tubuh kita kalau terlalu tinggi juga tidak bagus ya. Kalau di atas 37,2 itu artinya tubuh kita lagi ada radang, lagi ada infeksi, lagi ada yang menyerang gitu loh. Makanya imun kita menaikkan suhu tubuh kita gitu. Kenapa dinaikkan suhu tubuh kita? Karena membunyikan alarm gitu loh ya, memanggil pasukannya gitu loh. Nah, jadi pasukannya datang baru bisa membasmi infeksi yang menyerang gitu loh. Jadi hebatnya tubuh kita itu dia waktu naikkan suhu ya, otomatis imun kita itu semua dibangkitkan. Nah, itu luar biasa ya. Jadi kalau demam 37,5, 37,8, jangan langsung makan obat gitu loh. Ya, banyak minum air putih aja gitu loh. Banyak minum air putih ya, biarkan tubuh kita berperang dulu. Kenapa? Karena pasukan yang sering perang dia semakin kuat gitu loh. Kalau kita langsung dikasih dengan obat, oh dikirim bala bantuan, dia tenang-tenang aja, dia tidur-tiduran, udah ada yang beresin kok gitu ya kan. Lama-lama tubuh kita juga jadi lemah loh guys. Nah, jadi kita kalau biarkan dia berperang dulu ya, asalkan jangan di atas 39 lah ya. Kalau di atas 39 takutnya bisa step ya. Kenapa? Karena panas itu selalu dari bawah naik ke atas. Jadi kalau di atas 39 bisa step ya. Step itu maksudnya otak jadi kekurangan cairan karena panas ya, kayak dimasak gitu, kayak masak air kan. Nah, panas itu selalu naik ke atas. Nah, kalau suhu tubuh kita turun 1 derajat di bawah 36,4, kekebalan tubuh kita juga menurun gitu. Nah, selain itu, yang paling parahnya ya, oke lah, kekebalan tubuh saya menurun nggak apa-apa. Saya makan suplemen aja gitu. Saya makan Liftelo ya. Boleh nggak? Boleh gitu. Tapi selain daripada imun kita turun, metabolisme kita juga akan berkurang 20%. Nah, tahu apa itu metabolisme? Artinya fungsi daripada metabolisme di dalam tubuh kita, ya, mesin kita itu akan jadi lambat, gitu, berkurang maksimal kerjanya, ya. Makanya nanti Anda bisa punya masalah gangguan metabolisme, misalnya ya, gangguan metabolisme yang paling normal itu asam lambung, ya.
ataupun habis makan itu susah dicerna, ya, sering begah gitu. Terus banyak angin, gitu ya kan. Nah, terus apa lagi? Eh, penumpukan lemak semakin banyak ya, karena metabolisme itu tidak bisa mencerna habis semua apa yang kita makan, sehingga disimpan aja oleh tubuh kita. Udah capek dia, udah nggak ada energi gitu. Nah, terus yang paling parah itu apa? Gangguan metabolisme yang paling parah itu menyebabkan pre-diabetes dan diabetes. Ayo. Nah, jadi buat teman-teman ya, teman-teman, kalau ukur suhu kita di bawah 36,4, itu hati-hati, bisa kena diabetes. Ya. Pasien diabetes, gampang. Nggak perlu cucuk-cucuk darah untuk lihat dia diabetes atau enggak gitu. Pegang perutnya aja. Kalau perutnya dingin, udah pasti gula darahnya tinggi. Semakin dingin perutnya, semakin tinggi gula darahnya. Nah, cara pegangnya gini, pakai belakang punggung tangan kita, ya. Jadi tangan kita ini kan ada bagian dalam, ada bagian luar, ya. Ini bagian dalam warna putih, bagian luar warna hitam, ya. Bagian putih ini memang bagian yang dingin, ini bagian yang panas. Jadi kita pakai bagian yang panas ini untuk pegang perutnya. Kalau perutnya itu dingin, itu udah mulai ada gangguan metabolisme. Hati-hati, kadar gula darahnya bisa naik. Ya, kalau nggak diatasin dengan segera, lama-lama bisa jadi diabetes. Oke? Tubuh yang dingin juga disebut dengan tubuh yang lemah, ya, atau dalam kedokteran eh, Chinese medicine ya, itu namanya orangnya lemah gitu. Makanya tubuhnya kalau dingin orangnya malas. Diajak ngomong, ya Pak, oke, gitu. Ya nggak bergairah, nggak bersemangat gitu. Itu adalah salah satu ciri daripada tubuh orang yang dingin gitu loh. Nah, ya ini dari Bu Fani ya, pasti semua lagi cek perut. Iya, ini harus cek nih, harus cek perut ya. Pertama cek perutnya apakah membesar nggak di atas pusar. Ya, kalau membesar di atas pusar itu berarti pelemahan hati. Ya. Nah, yang kedua pegang dulu ini perutnya dingin nggak? Kalau dingin dibandingkan dengan tangannya suhunya berbeda, nah itu tandanya metabolismenya sudah mulai terganggu gitu loh ya. Nah, ini dari Elmina Chen ya, perut mama dingin terus setelah berapa tahun kanker usus ya. Memang sih lama-lama ini bisa menyebabkan begitu ya. Nah, kenapa bisa begitu ya? Nanti saya jelaskan. Oke, tadi kita sampai ke bagian namanya bagian terakhir tadi ya. Tubuh yang dingin disebut hipotermia ataupun lemah ya. Nah, lemah ya. Garis bawah dulu kata lemah ya. Nah, lemah ini terjadi ya namanya defisiensi. Nah, defisiensi. Kenapa bisa lemah? Selain dingin ya, itu menyebabkan lemah dalam tubuh kita juga karena mungkin kecapean ya, kurang tidur, kurang energi gitu. Tahu nggak kalau gajah makannya banyak? Ada yang tahu gajah makannya berapa banyak? Banyak nggak? Gajah makannya banyak nggak? 10 karung mungkin ya. Oh iya iya iya. Benar-benar. Gajah makannya banyak karena badannya besar, dia membutuhkan energi yang banyak, makanya dia makan banyak gitu loh ya. Wah, ini Dokter Vera terima kasih ya. Nah, kalau kita makannya banyak nggak? Nggak banyak gitu ya. Tapi gajah makannya banyak, waktu tidur dia tetap tidur. Kita makannya sedikit gitu loh. Tapi disuruh tidur asik cari kerjaan terus ya, nggak mau tidur-tidur ya. Nah, itu ingat tuh, salah satu penyebab tubuh kita menjadi lemah juga karena kekurangan atau defisiensi ya. Kurang energi, kurang tidur, ya kurang istirahat gitu loh. Nah, defisiensi atau lemah ini kalau dibiarkan, lama-lama tubuh kita jadi dingin. Jadi dingin lah itu menyebabkan hal-hal yang tadi kita jelaskan. Nah, dingin itu menyebabkan namanya lembab atau disebut dampness ya. Contoh ini kulkas nih misalnya ya, kulkas kalau udah dingin di bagian kacanya ini bisa berembun ya, itu namanya lembab. Nah, lembab itulah menyebabkan kita jadi malas, badan terasa berat, suruh olahraga, aduh nanti dulu lah ya, disuruh jalan gatel-gatel badannya ya. Ada yang pernah jalan nggak? Jalan pagi atau jalan sore, jalan sebentar aja badannya gatal semua. Itu juga petanda bahwa tubuh Anda itu dingin ya.
Jadi kalau misalnya kita jalan, terus kita punya badan gatal-gatal, itu bagus sih, bagus. Cuman itu satu tanda bahwa tubuh kita dingin. Karena suatu jalan, kita menciptakan energi buat tubuh kita juga ya. Darah kita akan mulai mengalir. Mengalirnya darah kita itulah yang menyebabkan gatal-gatal gitu ya. Garuk sana, garuk sini. Kalau orang nggak ngerti pikirnya, wah ini apa keras sakti. Oke, kelembapan ini ya juga menyebabkan namanya kondensasi atau penyumbatan ya. Membeku ya. Kalau dia udah dingin, udah lembab, dia bisa beku. Itulah menyebabkan sakit. Ya, sakit mana? Kadang frozen shoulder ya. Pernah dengar nggak frozen shoulder? Tangannya kalau diangkat sakit. Aduh, aduh, aduh gitu ya. Kenapa? Beku. Nah, makanya nama penyakitnya frozen shoulder. Frozen ya, let it go gitu ya kan, lagu apa, lagu yang cukup terkenal ya, itu beku, frozen itu beku. Jadi tubuh kita juga bisa frozen. Frozennya di mana? Nah, bahasanya di sendi gitu ya. Bangun pagi tangan kaku-kaku ya, tidur malam kaki suka kram gitu ya. Nah, itu tanda-tanda dingin ya. Ada penyumbatan. Nah, penyumbatan inilah mengakibatkan darah kita tidak lancar ya, bisa jadi eh, sakit, yang bisa jadi bengkak, dan lama-lama bisa menjadi radang kalau tidak diobati. Radang ini kalau tidak diobatin, lama-lama bisa jadi tumor. Dari tumor lama-lama bisa jadi kanker gitu ya. Jadi bahaya kalau tubuh kita itu tidak bergerak gitu. Dulu zaman saya itu kalau dengar sakit kanker itu, eh, kok jadi kayak tua kali saya. Jangan zaman saya deh, zaman papa saya ya. Zaman papa saya itu kalau dengar penyakit kanker itu sedikit sih, sedikit. Nggak banyak orang sakit kanker gitu. Kenapa? Karena waktu itu mereka nggak seperti orang sekarang ya. Orang sekarang itu lebih seneng ya. Kemana-mana langsung naik mobil gitu ya. Sampai tujuan tinggal turun gitu. Kalau dulu mereka mesti jalan ya. Kadang mesti nunggu angkot gitu. Mesti apa? Mesti apa, tanam tanaman gitu ya kan, bertani atau apa gitu ya. Jadi nggak seperti orang sekarang ya. Orang sekarang itu butuh sayur ya, tinggal gojek aja datang sayurnya gitu ya. Nggak perlu pergi lagi ke pasar keliling-keliling gitu ya kan. Ke pasar keliling-keliling itu bagus gitu. Jadi apa yang terjadi? Otomatis tubuh kita juga jadi dingin. Nah, jangan biarkan tubuh kita dingin ya. Nanti semua gangguan-gangguan penyakit tadi itu bisa datang ke dalam tubuh kita ya. Nah, terus ada yang nggak punya waktu ya, kadang disuruh olahraga tidak berolahraga. Aduh, udah malam, pulang udah capek. Nah, inilah makanya datang Liftera nih, memberikan solusi ya. Liftera ini teknologinya ini ada terahertz di dalamnya. Oh, luar biasa ya. Kenapa terahertz ini bisa, kenapa Liftera? Kenapa Liftera ini dihadirkan dari Living for You untuk kita semua ya? Nah, untuk membantu kita mengatasi masalah-masalah yang tadi disebutkan, ya kan? Nah, coba lihat nih, ya, dia bisa membantu untuk memberikan hasil setara dengan 2 jam berolahraga dengan hanya terapi 20 menit. Nah, luar biasa nggak? Saat ini yang paling mahal di dunia ya, itu adalah waktu. Banyak orang tidak punya waktu. Dan kita punya uang berapa banyak pun tidak bisa beli waktu. Setuju nggak? Setuju ya? Nah, jadi kita menggunakan perangkat teknologi ini adalah untuk menghemat waktu. Ya, kadang kita tinggal di perkotaan, mau disuruh jogging, mau disuruh jalan, mungkin aduh nggak ada tempat ya, mau pergi tempat jogging jauh ya, sampai sana udah malas, macet apa. Nah, inilah solusinya teman-teman ya. Ini adalah solusi buat kita untuk berolahraga 2 jam tanpa harus menghabiskan waktu 2 jam. Dengan 20 menit saja kita sudah mendapatkan hasil seperti olahraga 2 jam. Kenapa bisa begitu? Ya ini karena teknologinya yang luar biasa. Ada 3 teknologi dalam satu perangkat, ya, yaitu teknologi terahertz, teknologi PLMS, dan far infrared ray. Ya. Nah, jadi infrared tadi kalau dipakai terus-menerus itu tidak bagus, ya. Tapi far infrared ray ini adalah far itu jauh ya, sinar
infrared jauh, nah, itu sudah aman buat tubuh kita ya. Sama seperti sinar matahari di pagi hari ya. Jadi sinar matahari ini nggak bagus itu di jam-jam tertentu ya. Tapi juga dia ada jam-jam tertentu yang bagus. Misalnya, makanya kita pernah dengar ya, jemur matahari itu jam 8 sampai jam 10 ya. Di atas jam 10 jangan lagi gitu ya. Kenapa? Nah, karena jam 8 sampai jam 10 dia masih jauh mataharinya. Jauh ya. Tapi kalau di atas jam 10 mataharinya sudah naik mendekati kita gitu ya, udah dekat gitu. Nah, far ini artinya jauh. Jadi mataharinya masih jauh, sinar yang dia pancarkan itu masih infrared jauh, aman buat tubuh kita dan dibutuhkan oleh tubuh kita. Untuk apa? Untuk membuat vitamin D dari apa yang kita makan. Jadi vitamin D itu dapatnya dari sinar matahari, bukan dapat dari suplemen. Oke. Nah, selain daripada terahertz, dia punya namanya PEMF ya. PEMF ini sudah dipakai sejak tahun 1940 ya. Sudah banyak jurnal kedokterannya lah ya. Jadi PEMF ini juga menghasilkan electromagnetic field ya, ataupun seperti barikade barikade elektromagnetik ya, untuk supaya radiasi daripada alat-alat elektronik ini juga tidak menyerang tubuh kita, dan dia juga menghasilkan getaran yang cukup halus ya, sehingga membantu sirkulasi darah kita lebih baik lagi ya. Nah, ini ada dari 5 menit grup ini ya. Banyak juga anak-anak sekarang yang menstruasi sakit perutnya ya. Ya benar-benar itu karena kedinginan, suka minum itu boba ya, suka minum apa? Jus ya, suka minum air kelapa ya. Jadi jus, air kelapa ya itu eh, makanan yang bersifat dingin. Kalau kita konsumsi terlalu banyak, itu juga membantu mendinginkan tubuh kita. Makanya banyak orang yang panas dalam itu suka minum banyak-banyak ya. Nah, itu kurang bagus ya. Air kelapa itu cocok untuk kalau orang yang tinggal di pesisir atau kita lagi di pesisir, misalnya di pantai gitu ya. Oke, kita banyak keringat nih, takut dehidrasi, kita minum air kelapa. Itu boleh karena air kelapa mengandung elektrolit untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Gitu. Ya, tapi kalau kita udah nggak bergerak, terus minum air kelapa lagi, ya udah dingin, ditambah dingin, lebih banyak masalah akan hadir dalam hidup kita. Oke, sudah cukup kurang WD, jangan tambah masalah lagi ya Bu Fani. Next ya. Oke, tunggu sebelumnya ya. Nah, ini jadi produk kita ini ya, produk Liftera ini sudah FDA approve ya. Ini kita lihat di bagian bawah ya. Juga sudah ada ISO-nya ya, sudah ada European Institute Service Technology approve. Nah, jadi sangat aman digunakan ya. Makanya tadi aku bilang frekuensi terahertz ini luar biasa. Nah, terus ada lagi pertanyaan yang sering ketemu ya di lapangan ya. Sakit Pak, habis saya pakai ini sakit gitu. Kenapa bisa sakit ya? Nah itu tadi terahertz tadi, selain dia bisa mensehatkan sel yang lemah, dia juga mengeliminasi sel yang jahat di dalam tubuh kita. Jadi kadang sel dalam tubuh kita yang jahat itu, dia menyumbat di bagian-bagian tertentu sehingga sewaktu dia di frekuensi dengan frekuensi terahertz ini, menyebabkan dia untuk diurai ya, terurai dia. Nah, sewaktu dia terurai, otomatis dia akan lepas. Nah, lepas itulah baru bisa dibuang kembali oleh tubuh kita ya. Tapi kadang yang lepas itu belum maksimal, masih ada gitu. Itu yang menyebabkan itu sewaktu terapi itu rasanya sakit ya. Jadi kalau ada rasa sakit, jangan takut, lanjutkan lagi sampai tidak ada rasa sakit. Nah, itulah artinya Anda sudah sehat ya. Makanya jangan jangan hanya pakai sekali dua kali, harus punya perangkat ini di rumah supaya bisa dipakai tiap hari. Ya, tubuh kita punya pembuluh darah itu sangat panjang. Itu kalau digabung ya semuanya ya, itu bisa mengelilingi bumi 2 kali. Nah, pertanyaannya, apakah dengan sesuatu yang bisa mengelilingi bumi 2 kali, itu bisa dibersihkan dengan 1 minggu? Kita mau jalan keliling dunia 2 kali aja itu butuh berapa hari, guys? Ya, jadi pakai logika juga ya, jangan 7 hari terus masih sakit nggak mau pakai lagi.
Oke ya, jadi terahertz kita ini di Litera juga memiliki namanya geomagnetic field ya. Geomagnetic field ini biasanya kalau di dunia ini ada 6 tempat yang bisa kita temuin ya. Geomagnetic field ini selalu ada di tempat-tempat yang cukup unik ya, cukup unik ya. Makanya sering dipakai sebagai dulu ya, dipakai sebagai tempat tempat pertemuan ya, misalnya kayak di Stonehenge UK ya, juga dipakai sebagai kuil, tempat pemujaan ya. Kayaknya orang dulu lebih pinter ya. Orang dulu kayaknya udah tahu cara bangun piramida ya. Itu kalau kita sekarang suruh bangun pun nggak bisa ya. Nah, ini orang zaman dulu juga bisa tahu di mana ada frekuensi terahertz dan geomagnetic field yang paling bagus gitu. Sehingga mereka bangun kuil itu di sana gitu. Mereka bangun tempat pertemuan di sana, mereka bangun istana di sana gitu. Jadi sebenarnya memang dari dulu itu terahertz itu sudah ada, cuma baru terkenal tahun 2004 karena kita baru mendapatkan penelitian-penelitiannya. Gitu. Nah, zaman dahulu itu kalau orang mencari terahertz atau geomagnetic field ini di mana? Di sinar bulan. Nah, sinar bulan itu dalam kegelapan malam ya, bukan di kota ya. Kalau di kota mungkin kita bisa lihat bulan, tapi karena terlalu terang ya, pancaran sinar bulannya itu jadi tidak seterang seharusnya. Tapi kalau di tempat yang gelap, kalau sinar bulan itu lagi terang, kita sebut purnama ya, purnama, itu dia memancarkan terahertz juga gitu ya. Makanya itu banyak yang suka meditasi sewaktu bulan purnama ya. Terus banyak ritual-ritual sewaktu bulan purnama. Misalnya kalau di Bali itu mandi di tempat pemandian ya, itu di namanya Tirta Empul ya. Ada istana Presiden Soekarno di sampingnya. Ya, Presiden Soekarno juga suka mandi di situ pakai air yang dari situ. Kenapa? Karena air itu sudah dipancarkan sinar bulan punya natural terahertz. Otomatis air itu menjadi air sehat. Banyak orang sampai hari ini kalau bulan purnama di sana itu ngantri. Untuk apa? Untuk mandi. Banyak penyakit katanya bisa disembuhkan. Bukan karena airnya ya, tapi karena memang tempatnya cukup gelap dan terahertz dari sinar bulannya itu bisa menyinarin kolam tersebut sehingga kolam tersebut menjadi air terahertz. Jadi ada sains di balik mistik tersebut, bukan hanya mistiknya aja ya. Jadi kita bisa dapatkan fungsi-fungsi daripada natural terahertz ini dengan perangkat litera. Oke? Nah, untuk PMF ini sendiri ya sudah banyak ya, ribuan uji klinis, penelitian ya. Ini juga bisa membantu merangsang metabolisme sel kita. Ya, yang tadi punya gangguan-gangguan metabolisme, nah inilah ini alatnya. Jadi PMF ini dipakai di tempat klinik-klinik atau rumah sakit yang menyediakan jasa fisioterapi biasanya. Ya, jadi fisioterapi ini menggunakan teknologi PMF ini dari tahun 1940-an. Ya. Kenapa? Karena dia bisa merangsang metabolisme sel. Jadi misalnya bagian ini sakit, berarti sel di sini radang dong. Jadi kalau dipakaikan PMF, otomatis bagian ini bisa kembali metabolisme sel yang baru dan mengurangi peradangan. Ya. Jadi PMF ini punya 3 fungsi utama ya, yaitu metabolisme sel, meningkatkan oksigenisasi ya, sel yang baru ya, sel yang baru pasti banyak oksigennya dan mengurangi peradangan gitu. Jadi kalau yang punya asam urat setelah terapi dengan Liftera itu biasanya akan terasa sakit ya. Kenapa? Karena sakit adalah signal yang diberikan oleh tubuh kita kepada otak untuk mengirimkan pasukannya ke sana gitu. Kalau tidak ada rasa sakit, tubuh kita juga nggak tahu mau kirim pasukan itu kemana, betul nggak? Contoh ya, ini tangan saya. Kalau saya potong pakai pisau, sakit nggak? Sakit. Apa yang terjadi? Sebentar lagi sel darah putih akan sampai di tempat yang luka, sehingga dari sini bisa kering. Ya. Nah, tapi bayangkan kalau saya potong terus tidak ada rasa sakit gitu, sel darah putihnya apakah bisa tahu dia harus kemari? Tidak tahu dong, ya. Sama seperti alarm ya, alarm itu kebakaran. Alarm kebakaran itu kalau dia berbunyi, itu artinya untuk menyuruh kita untuk ke sana melihat keadaan dan melakukan tindakan.
Tapi kalau alarmnya tidak berbunyi, udah rata baru kita tahu bahwa ada kebakaran. Benar ya? Nah, jadi jangan takut rasa sakit. Rasa sakit itu kadang bagus ya. Itu adalah signal yang diberikan. Contoh apa? Sakit pinggang ya. Aduh, sakit pinggang ya. Kenapa bisa sakit pinggang? Nah, itu Anda sudah harus pikir, kenapa sakit pinggang? Apakah Anda angkat berat yang tidak sesuai dengan postur tubuh? Apakah kebiasaan duduk Anda tidak bagus gitu? Sehingga pinggang Anda sakit. Jadi pinggang sakit itu dia memberikan signal, "Woi, bos, lu ngapain? Nah, lu lihat dulu nih, jadi bermasalah di sini." Nah, artinya dia suruh kita perhatian. Tapi kalau kita makan obat anti sakit atau pereda sakit, otomatis signalnya hilang. Tapi masalahnya tetap di sana loh. Nah, kita kalau tidak merubah penyebab daripada sakit tersebut, misalnya tadi ya kebiasaan duduknya tidak bagus, ini akan makin parah. Gitu. Udah sakit disakitin lagi, cuman disembunyikan rasa sakit yang tertahan. Oke, jadi jangan takut rasa sakit ya. Jadi memang beberapa kasus yang punya gangguan-gangguan penyumbatan dia bisa sakit, terus yang mengalami radang dia bisa sakit ya, yang mengalami masalah dia bisa sakit. Tapi sakit itu adalah suatu proses membantu penyembuhan tubuh kita ke lebih baik. Ya, kita hanya perlu melakukan terapi terus-menerus ya. Oke. Nah, terus next ya. Infrared ya. Nah, ini tadi sudah disebutkan dia adalah sinar infrared jauh ya, sama dengan sinar matahari dan dia bisa membantu tubuh kita membuat atom. Ya, tadi sudah belajar atom kan? Atom itu adalah partikel ya, neutron, proton, elektron ya, menyusun atom dan atom itu menyusun sel gitu. Makanya tubuh kita jadi lebih sehat gitu loh. Nah, jadi ini infrared ini dia membantu tubuh kita, apa yang kita makan itu bisa diproses sehingga membuat partikel-partikel yang bisa menghasilkan atom, di mana atom-atom itu nanti akan disusun menjadi sel yang baru. Gitu. Nah, dan infrared ini juga sangat bagus untuk apa? Untuk detoksifikasi ya. Jadi kalau alat ini sudah dipakai oleh saya, terus dipakai oleh istri saya, dipakai anak saya, dipakai teman saya, dipakai tetangga saya, tetangga boleh kadang-kadang ya, itu tidak bisa menularkan penyakit ya, karena kenapa? Karena ada infrared ray ini juga gitu. Oke. Nah, juga dia bisa membantu mengionisasi ion hidrogen dan hidroksil ya, sehingga air di dalam tubuh kita jadi lebih lancar ya. Jadi tubuh kita itu unik luar biasa, bukan hanya punya saluran air saluran darah ya, tapi juga punya namanya saluran air. Ya, saluran air itu biasa kita kenal itu namanya saluran kelenjar. Ya, kelenjar. Ya, ini kelenjar. Ini, kelenjar itu di bagian dalam ini, di selangkangan gitu loh ya. Terutama perempuan ya, perempuan harus selalu perhatikan saluran kelenjarnya. Kenapa? Karena memakai pakaian dalam. Ya, pakaian dalam sekarang kan luar biasa ya. Ada apa? Ada kawat, ya. Terus apalagi? Ada push up gitu ya. Nah, itu kenapa bisa push up? Supaya seksi kan, nampaknya lebih megah gitu ya. Tapi di balik itu berarti bagian saluran air tubuh kita itu yang semakin diketatkan gitu ya. Otomatis bagian saluran air ini ya, akan Anda ketatkan dengan pakaian dalamnya. Betul nggak? Otomatis saluran air banyak yang akan tersumbat. Saluran air tersumbat ya, itu bisa menyebabkan pembengkakan kelenjar-kelenjar di dalam saluran air tersebut. Itulah yang nanti bisa jadi cikal bakal penyakit kanker payudara gitu. Makanya wanita ya, kalau malam itu tidur ya, jangan pakai lagi pakaian dalamnya gitu. Terus waktu mandi ya, bagian dalam ini harus sering dilancarkan kembali ya, lancarkan kembali. Ya, kenapa? Ya karena waktu mandi kan nggak pakai pakaian dalam gitu loh ya, makanya sewaktu dilepas itu dilancarkan, dilancarkan ya, dibuang, dibuang. Ayo buang. Ada yang lagi buang? Buang ya.
Nah, lancarkan supaya bebas dari penyumbatan saluran air atau kelenjar di dalam tubuh kita sehingga kita bisa bebas dari namanya kanker payudara ya. Sangat banyak sih sekarang kanker payudara. Saya juga kadang kewalahan ya untuk mengatasi pasien-pasien dengan kanker payudara tersebut. Ya, jadi itu banyak efek samping daripada pakaian dalam. Hati-hati ya teman. Oke, jadi perangkat litera ini ya dirangkumkan ya sederhana. Sederhana artinya untuk 6 jenis keluhan paling banyak dialami oleh manusia saat ini ya. Tapi kalau mau digali sebenarnya fungsinya itu lebih daripada 6 jenis ini gitu ya. Jadi penyakit pertama misalnya gangguan kardiovaskular dan cerebrovaskular ya. Kardiovaskular artinya penyakit jantung. Cerebrovaskular artinya penyakit otak ya. Itu sebenarnya sama ya. Dasarnya adalah penyumbatan di pembuluh darah. Jadi itu bisa ya. Terus yang kedua bisa untuk berbagai rasa sakit. Kenapa? Karena ada fungsi anti peradangan tadi ya. Terus untuk yang ketiga bisa untuk membantu masalah penyakit ginekologis atau hormonal ya. Itu karena tubuh yang dingin ya kalau dipanaskan otomatis metabolisme kembali bagus, terus eh, saluran indung telur yang menuju ke rahim ya itu kalau misalnya dingin juga bisa menyebabkan pembekuan ya kalau dipanaskan dan diurai ya darah-darah yang tersumbat di sana itu juga bisa dilancarkan. Terus yang keempat meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, Anda sudah tahu ya kenapa bisa meningkatkan kekebalan tubuh ya. Karena dengan menaikkan suhu tubuh otomatis imun kita meningkat. Yang kelima bisa pelangsingan dan penurunan berat badan. Dan yang keenam ya untuk orang yang peduli kesehatan. Yang seperti saya contohnya ya. Jadi aktifkan energi selular tubuh kita kembali ya, singkirkan penyumbatan dan bangun kembali kesehatan kita ya. Nah, ini tadi penyakit kardiovaskular ya, itu semua disebabkan oleh penyumbatan di dalam pembuluh darah. Ini kalau kita lihat pembuluh darah kita sama seperti selang ya, selang. Misalnya ini selang ya, selang di rumah kita. Ya, mau selang air bersih, mau selang air minum ya, kita intip dalamnya. Nah, intip dalamnya. Pasti ada keraknya. Begitu juga dengan pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita kalau dipakai lama, ya usia berapa nih yang ikut Zoom hari ini? Ada yang usia 25, nah, 25 mungkin masih aman ya. Nah, tapi usia 30 ke atas, itu biasanya sudah kotor semuanya. Bayangkan, sesuatu yang dipakai selama 30 tahun berturut-turut, tidak berhenti. Nggak ada orang yang sirkulasi darahnya berhenti ya, jadi tetap jalan kan. Dipakai 30 tahun terus-menerus, itu pasti kotor, nggak ada yang bersih. Gitu. Nah, ayo cek aja di rumah selangnya itu dipakai berapa lama, coba intip bagian dalam. Ya, inilah yang bisa menyebabkan penyumbatan di otak dan penyumbatan di jantung. Kenapa? Karena untuk darah kita bisa melewati bagian yang sempit ini, dia harus menggunakan tekanan yang tinggi. Dia harus memompa dengan kekuatan yang lebih daripada normal gitu. Tekanan darah manusia itu 120 ya per 80. Artinya dalam 1 menit dia memompa 120 kali. Tapi kalau darah kita itu 130 atau 140 atau bahkan ada yang sampai 180, itu artinya jantung kita memompa 180 kali dalam 1 menit. Gitu. Otomatis jantung kita bisa bengkak. Gitu. Dan dengan tekanan yang besar tersebut, plak ini bisa lepas. Dengan lepasnya plak ini, kalau dia mengalir ke jantung, dia akan menyumbat jantung kita, kita kena serangan jantung. Kalau dia mengalir ke otak, menyumbat otak kita jadi penyakit stroke. Ya, jadi tahu dari mana datangnya stroke dan serangan jantung? Dari penyumbatan pembuluh darah. Oke, bisa paham ya? Pinter-pinter kok semuanya saya tahu. Nah, yang kedua ya, rasa sakit ya. Rasa sakit ini bisa diatasin karena sakit ini adalah hasil dari penyumbatan yang meradang ya. Jadi dengan teknologi PMF dan dengan teknologi terahet sendiri ini ya, dia menghasilkan suhu yang tinggi ya atau rasa panas yang bisa menghilangkan sakit dan peradangan. Buktinya apa? Pasti dong ada yang tanya begitu kan? Ada kan? Ada kan? Ayo ngaku. Buktinya gampang gitu loh.
koyok hari ini laris enggak? Nah, apa koyok paling laris hari ini? Tahu kan mereknya kan? Nah, aku nggak boleh sebut, nanti dibilang iklan. Koyok itu makin panas itu makin dicari orang. Kenapa? Karena kalau sakit kepala tinggal tempel, hilang sakit kepalanya ya. Nah, sakit pinggang tempel koyok hilang gitu. Kenapa bisa hilang? Karena panas gitu loh. Nah, jadi kalau kita punya alat yang bisa menghasilkan panas, kita tidak perlu koyok lagi gitu loh ya. Jadi panas itu memang bisa menghilangkan rasa sakit ya. Tapi dibantu dengan teknologi ya, bukan hanya menghilangkan rasa sakit, tapi bisa menghilangkan peradangan. Oke, luar biasa ya. Next, penyakit ginekologis dan hormonal ya. Nah, inilah kenapa bisa diatasin. Karena panas yang dihasilkan tadi bisa menghilangkan statis atau penyumbatan di saluran rahimnya. Ya, rahim yang dingin itulah menyebabkan susah hamil. Ada yang susah hamil nggak? Terapi aja gitu loh. Rajin terapi ya. Kalau suhu tubuh kita sudah meningkat, bagian perut tidak dingin lagi, itu pasti gampang hamil. Kenapa? Kalau kita punya rahim hangat, otomatis sel sperma bisa hidup lebih lama di tempat itu gitu. Kalau dingin, sperma masuk sampai ke sana kedinginan, membeku dia, mati gitu. Ya. Nah, makanya orang yang susah hamil itu karena badannya juga bisa terlalu dingin ya. Jadi punya teman yang punya masalah pengen hamil ya, ayo. Halo Bro Hensi semua, mohon maaf nampaknya Dokter Jimmy terkendala pada Zoom-nya. Oke ya, kita sambil tunggu Dokter Jimmy, saya akan coba kontak teman-teman sambil bisa lihat video yang akan saya play ya. Sebentar. Kita akan menyimak sebuah video opening living clinic di Palembang ya. Sambil saya kontak sebentar Dokter Jimmy ya. Oke teman-teman, kita sambil menunggu Dokter Jimmy Hono ini sudah tersambung lagi, namun masih ada harus masuk kembali ya, audionya masih belum terhubung.
Jadi, nah sudah masuk kembali dokter Jimmy-nya. Siap, mau ditunggu ya teman-teman. Nah itu tadi video cuplikan dari opening klinik di Palembang. Nah jadi untuk living clinic sendiri saat ini sudah hadir di Jakarta, di kantor pusat, kemudian di Medan, dan juga ada di Palembang ya. Mungkin di sini ada Cevani, boleh ketikkan alamat living clinic di Palembang nih, area sekitar Palembang bisa merapat ke living clinic kita yang sudah opening ya. Oke, nah siap. Dokter Jimmy sudah tersambung kembali. Saya jadikan co-host dulu. Tadi ada di slide nomor 23 ya dok ya. Siap. Dokter Jimmy saya coba share ya dok ya. Ya, sorry. Ya. Di Siap dok. tempat kami tiba-tiba terjadi pemadaman lampu. Aduh, Wah, lagi seru-serunya nih ya. lagi seru-serunya dok itu. Iya, Waduh, itu jadi saya wah. terpaksa harus keluar ini cari signal ini. Aduh, Siap, siap. minta maaf ya sama teman-teman ya. Tapi memang kita sisa 2 slide aja sih. Kita sisa 2 slide ya. 2 slide Siap. terakhir itu juga adalah tentang fungsi daripada perangkat Liftera kita ya. Tapi yang paling penting teman-teman ini di sini yang belajar tadi dari awal ya, itu sudah mengenal sebenarnya fungsi daripada Liftera ini adalah kehebatan daripada frekuensinya ya. Jadi frekuensi inilah yang membuat perangkat Liftera ini aman untuk kita gunakan setiap hari ya, untuk membeli waktu kita yang sangat berharga ya. Nah, dengan meningkatkan imunitas tubuh kita melalui suhu tubuh ya, itu bisa mengatasi banyak masalah di dalam tubuh kita. Jadi pastikan yang belum punya nanti bisa segera pesan ya. Yang sudah punya pastikan Anda rajin untuk pakai setiap hari ya. Supaya kita senantiasa sehat selalu ya. Nah, saya sudah menggunakan ini hampir 2 bulan lebih ya, 2 bulan lebih. Saya dibantu dengan ini dan pola makan hidup yang sehat dan terapi yang daripada living clinic. Saya sudah mengalami penurunan lemak yang cukup drastis ya, cukup drastis. Artinya kalau saat ini diukur lemak di dalam tubuh saya itu sisa sekitar 26%. Ya, saya hanya perlu menurunkan 3% lagi, saya sudah kembali seperti usia 30 tahun. Nah, ayo, yang pengen muda ya, pengen supaya lebih sehat gitu ya kan, rajin gunakan perangkat kita ya, itu sangat membantu ya teman-teman ya, membakar lemak-lemak yang menumpuk sekian lama di dalam tubuh kita. Ya, kenapa? Karena selama ini kan kita hanya makan makanan yang kita ingin makan ya. Misalnya kita ingin makan kue tiaw goreng, pengen makan mie pangsit, pengen makan sate ya. Itu semua apa yang kita inginkan. Tapi itu belum tentu apa yang badan kita inginkan. Ya, setuju ya teman-teman ya. Nah, ini saatnya kita berikan yang terbaik buat tubuh kita supaya tubuh kita juga punya kesempatan untuk membuang racun-racun makanan yang kita makan gitu loh. Kalau makanan yang kita makan itu semua tidak bagus ya, nggak semuanya itu 100% bagus. Harus ada limbah yang harus dibuang. Makanya kita setiap pagi, setiap malam itu ada namanya buang air besar gitu ya. Nah, jadi kadang buang air besar kita itu tidak semua racun bisa terbuang. Jadi dengan perangkat Liftera ini sangat-sangat bisa membantu kita ya. Jadi kalau lebih bagusnya itu ditambahkan dengan namanya air MRED. Oke, air MRED ini juga satu teknologi terakhir yang membantu membuat molekul air menjadi lebih kecil sehingga gampang diserap oleh tubuh kita. Air MRED ini kalau yang pertama kali minum biasanya bisa langsung ke kamar mandi nih ya. Karena kenapa? Karena racun-racun yang tidak terbuang tadi itu langsung terbuang gitu. Oke? Mungkin sampai di sini dulu Mas Fijar presentasi saya ya. Mohon Siap maaf dok, sekali lagi. aman. Ya. Tiba-tiba ada kejadian mati lampu ya. Siap dokter Semoga Jimmy. nanti pertemuan berikutnya bisa lebih maksimal lagi ya. Saya akan bagikan banyak ilmu lagi buat teman-teman yang ingin belajar ya. Jangan takut untuk belajar karena ilmu itu kita bawa sampai mati. Terima kasih. Sama-sama dokter. Tapi dokter jangan dulu keluar dari Zoom ya dok ya, karena teman-teman mau ngucapin selamat ulang tahun nih untuk dokter Jimmy nih. Wah, teman-teman semua silakan ucapkan ulang tahun ke dokter Jimmy. Tanggal 14 sebetulnya ya, udah lewat 2 hari nih dok. Selamat ulang Ya, tahun terima dokter kasih. Jimmy, Terima happy kasih. birthday. Nah, Thank you. saya juga punya foto dokter Jimmy nih ya, before after
setelah dari Malaysia Mana nih. nih? Ada nih, saya punya surprise nih buat Dokter Jimmy nih ya. Ya, boleh di-share ya, boleh di-share ya. Nah, teman-teman bisa Aduh. lihat bagaimana Terima kasih Mbak ucapannya. Terima kasih. Salam sehat selalu buat kita semua ya. nih ya teman-teman. Ini adalah bukti bagaimana Dokter Jimmy sekarang sudah lebih langsing ya dibanding di Malaysia ya. Nah, ini dia Nah, fotonya ini baju saya teman-teman. kedodoran ini. Tiba-tiba dikasih surprise ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya di Malaysia seperti apa nih ya. Nah, dengan Bu Shirley nih. Nah, ini masih gemuk-gemuk nih, Dok. Dan sekarang di acara ulang tahun sudah kurus. Ternyata memang Liftera bisa menurunkan berat badan juga ya, Dok ya. Benar-benar ya. Jadi sangat menghemat waktu saya ya. Kalau suruh saya Siap. jogging tiap hari atau jalan tiap hari habis waktu 1 jam gitu ya kan. Saya Siap. mending duduk aja ya kan sambil bisa melihat jurnal-jurnal ya. Tanpa Mm-mm. harus pegang komputer tapi ya kita tinggal play ya kan. Kita bisa lihat apa yang kita ingin lihat sambil kita duduk kita sudah dapatkan manfaat terapi 2 jam olahraga gitu. Siap, dokter. Thank you, Dok. Di situ nampaknya harus Terima kasih. diselesaikan dulu, Dok. Nanti mungkin yang punya pertanyaan ya silakan minta nomor telepon saya saja. Jangan takut ya teman-teman, nggak perlu sungkan ya bahasanya ya, nggak perlu sungkan. Kalau ada masalah silakan konsultasi aja. Saya Siap, Dok. senantiasa dengan senang hati membantu setiap masalah yang teman-teman hadapin ya. Baik. Jadi Biasanya kita di drop dulu, Dok, di CS atau di saya dulu baru dikonsulkan ke Dokter Jimmy kan? Seperti itu ya. boleh. Siap. Jadi kita ini menyebarkan kebaikan, kita tidak perlu takut ya. Jadi hal yang baik ini lebih banyak disebarkan itu makin bagus. Membuat lebih banyak orang untuk bisa sehat lagi gitu. Sehingga menjadi Siap. berkat kemana-mana. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Dok. Sekali lagi selamat ulang tahun ya, Dok ya. Terima kasih ya teman-teman semua. Terima kasih. Oke, Bro Yesus semua. Ucapkan selamat ulang tahun, silakan di kolom chat ke Dokter Jimmy dan di tag Instagram Living Clinic, ucapkan selamat ulang tahun di sana juga ya. Nah, oke teman-teman semua, mohon maaf sekali untuk banyak pertanyaan yang ada di Q&A ataupun di kolom chat. Dokter Jimmy masih belum bisa menjawabnya karena terkendala teknis ya. Ada pemadaman di lokasi Dokter Jimmy. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan silakan kirimkan ke CS atau ke saya juga boleh. Nanti akan kami bantu konsultasikan kepada Dokter Jimmy ya. Oke, Bro Esi semua, selanjutnya saya akan informasikan selain dari materi Dokter Jimmy yang luar biasa tadi, manfaat produknya ya. Jadi Living for You juga ada promo. Yang pertama, sebentar. Nah, ini dia. Promo yang pertama adalah soft launching Living for You Bali 2024. Yang mana teman-teman yang mencapai omset 5.000 BV di kiri dan juga di kanan dan belum pernah mendapatkan trip dari Living for You, itu bisa langsung mendapatkan 1 tiket soft launching Bali ya. Nah, dan untuk teman-teman yang sudah pernah mendapatkan trip dari Living for You, bisa mendapatkan trip soft launching Bali dengan syarat menciptakan omset baru periode 2 Agustus sampai dengan 31 Desember 2023, yaitu sebesar 5.000 BV di kiri dan juga 5.000 BV di kanan. Nah, selanjutnya reward adalah berupa paket tour dan penginapan di Bali selama 3 hari 2 malam. Dan sebagai fasilitas transportasi, perusahaan hanya menyiapkan tiket pesawat pulang dan pergi atau akomodasi darat pun. Nah, sesuai dengan titik keberangkatannya ya, yaitu Jakarta atau Surabaya. Kemudian reward tidak dapat diuangkan dengan alasan apapun. Nah, kemudian mungkin ada yang bisa mencapai 3 tiket, 4 tiket. Nah, kemana tiketnya? Nah, tiket tersebut bisa dialihkan, namun pengalihannya hanya boleh kepada keluarga atau mitra sesuai jalur sponsorisasinya ya. Nah, kemudian peraih reward juga wajib mengikuti aturan perusahaan. Ketentuan perusahaan adalah mutlak, tidak dapat digugat, dan promo tidak berlaku kelipatan. Oke ya, siap. Selanjutnya ini dia ya, kita masih ada challenge video testimonial healthcare dan juga Whole Food, yang mana hadiah utamanya adalah 1 trip soft launching Bali 2024. Yang mana trip ini tidak termasuk tiket pesawat. Yang juara keduanya mendapatkan 1 piece Terahas Haidunano Airbrush. Yang juara ketiga mendapatkan 2 box produk mix. Oke, jadi teman-teman tinggal kirimkan saja videonya, video berupa testimoni before dan after penggunaan produk Living for You. Boleh seperti Dr. Jimmy tadi ya, yang waktu di Malaysia masih gemuk, setelah menggunakan Liftera, beliau sudah kurusan ya. Nah, video juga tanpa perlu edit, silakan langsung kirim aja ke admin kita, dan maksimal durasi dari video tersebut 3 menit saja. Dan 1 trip soft launching Bali 2024 tidak termasuk tiket pesawat, itu hanya tur 3 hari 2 malam saja. Dan kemudian
trip tersebut tidak dapat dialihkan selain kepada keluarga ya atau mitra di jalur sponsorisasinya. Dan periode challenge ini sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, Bro Yesus juga silakan follow Instagram Living for You, yaitu Living for You Official, dan juga Living Clinic ya. Dengan tulisan bisa dilihat di kolom chat ada yaitu living.clinic4u ya. Living.clinic4u. Nah, silakan follow Instagram Living Clinic dan juga Living for You Official. Nah, untuk teman-teman juga yang ingin mendapatkan informasi terupdate, silakan download Telegram dan bergabung di Telegram official kami ya. Oke, Bro and Sis semua, mohon maaf sekali untuk pertanyaan-pertanyaannya tidak dapat terjawab pada malam hari ini. Namun silakan Bro and Sis yang memiliki pertanyaan yang urgent, yang memang perlu ditanyakan, silakan WA ke admin atau ke saya juga boleh. Nanti akan kami bantu konsultasikan kepada Dr. Jimmy Wiono. Oke, Bro and Sis semua, itu dia Health Talk pada malam hari ini seputar frekuensi ya tadi dari panas dan yang lainnya materi Dr. Jimmy. Dan Zoom pada malam hari ini juga sudah direkam dan akan segera kami upload di Google Drive dan akan segera kami kirimkan kepada leader-leadernya ya. Nanti untuk teman-teman yang butuh rekaman ini silakan hubungi upline ya. Mungkin besok sore akan selesai di-upload. Silakan teman-teman minta link Google Drive-nya untuk segera saya share. Oke teman-teman semua, Bro and Sis semua, terima kasih sudah menyempatkan hadir di Health Talk pada malam hari ini. Semoga materinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan saya Vijay Reksa, saya izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. All crew, stand by. Audio, stand by.